Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Ulan Indrisa Fitri dari Program Studi Manajemen Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang berjudul Ketika Ekonomi Tumbuh, tapi Kerja Layak Belum Merata. Menelaah hambatan pencapaian SDG 8 di Indonesia. Topik ini saya pilih karena Indonesia saat ini menghadapi kondisi yang cukup paradoks. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong stabil, yaitu sekitar 5-5,5% per tahun. Namun di sisi lain, masih banyak masyarakat yang bekerja dalam kondisi yang tidak layak, tanpa perlindungan sosial, bahkan tetap miskin meskipun walaupun sudah bekerja. Karena itu, melalui presentasi ini saya akan membahas mengapa pertumbuhan ekonomi belum otomatis menciptakan kesejahteraan yang merata, khususnya dalam pencapaian SDG 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Masuk kepada latar belakang dan pertanyaan mendasar. Pertama, kita mulai dari konteks global. Pada tahun 2015, sebanyak 195 negara menyepakati Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 17 tujuan pembangunan global yang harus dicapai sebelum tahun 2030. Salah satu tujuan yang sangat penting adalah SDG 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Menurut ILO atau Organisasi Perburuhan Internasional, pekerjaan layak bukan hanya sekedar memiliki pekerjaan. Pekerjaan layak berarti pekerjaan dengan upah yang adil, keamanan kerja, perlindungan sosial, dan bebas dari diskriminasi. Namun di Indonesia muncul sebuah paradoks. Walaupun di ekonomi tumbuh cukup stabil, kualitas pekerjaan masyarakat belum meningkat secara merata. Sekitar 57% angkatan kerja di Indonesia masih berada di sektor informal, yang dimana artinya mereka bekerja tanpa perlindungan hukum dan jaminan sosial yang memadai. Selain itu muncul fenomena yang disebut jobless growth, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih banyak didorong investasi padat modal sehingga penyerapan tenaga kerja tidak maksimal. Karena itu pertanyaan utama dalam artikel ini adalah mengapa pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum mampu menciptakan pekerjaan layak bagi mayoritas masyarakat? Dan hambatan apa yang paling menghambat pencapaian dalam SDG 8 ini? Masuk ke dalam tujuan penulisan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini memiliki 4 tujuan utama, yaitu yang pertama menjelaskan konsep pekerjaan layak dalam kerangka SDG 8 dan relevansinya bagi Indonesia yang memiliki sekitar 145 juta angkatan kerja. Kedua, menganalisis kondisi ketenaga kerjaan Indonesia, termasuk fenomena jobless growth dan dualisme antara sektor formal dan informal. Yang ketiga, mengidentifikasi 5 hambatan struktural utama yang menghambat pencapaian SDG 8. Dan yang keempat, merumuskan rekomendasi kebijakan realistis dan berbasis bukti bagi pemerintah, dunia usaha, dan akademisi. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu makna pekerjaan layak. Dalam SDG 8 terdapat beberapa target penting, misalnya target 8.1 tentang pertumbuhan ekonomi, target 8.2 tentang peningkatan produktivitas dan inovasi, target 8.7 tentang penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, serta target 8.8 tentang perlindungan hak tenaga kerja. Menurut ILO, pekerjaan layak berarti menciptakan lingkungan kerja yang manusiawi, meliputi upah yang adil, keamanan kerja, perlindungan sosial, kebebasan berserikat, dan bebas diskriminasi. Hal ini sangat relevan bagi Indonesia karena Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja terbesar di ASEAN. Jadi tantangannya bukan hanya menciptakan banyak lapangan kerja, tetapi memastikan pekerjaan tersebut berkualitas dan layak. Selanjutnya, kita melihat kondisi ketenaga kerjaan Indonesia saat ini. Secara angka, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang stabil di kisaran 5 hingga 5,5% per tahun. Tingkat pengangguran terbuka juga berada di bawah 6%. Namun, angka tersebut sebenarnya menyembunyikan persoalan yang lebih besar. Sekitar 57% tenaga kerja masih berada di sektor informal tanpa perlindungan sosial dan jaminan kerja yang jelas. Selain itu, banyak masyarakat mengalami kondisi working poor, yaitu bekerja tetapi tetap hidup dalam kemiskinan karena pendapatan yang rendah. Pertumbuhan ekonomi juga cenderung tidak inklusif karena investasi lebih banyak bersifat padat modal dibanding padat karya, yang dimana akibatnya pertumbuhan ekonomi tidak mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dalam artikel ini terdapat 5 hambatan struktural utama pencapaian SDG 8, yaitu yang pertama, deindustrialisasi prematur. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus menurun, sehingga kesempatan kerja formal juga ikut berkurang. Yang kedua, mismatch kompetensi lulusan. Banyak lulusan pendidikan yang keterampilannya tidak sesuai dengan kebutuhan industri sehingga pengangguran terdidik meningkat. Yang ketiga, lemahnya perlindungan sosial.
Banyak pekerja informal belum terjangkau BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Yang keempat, dualisme ekonomi. Terdapat kesenjangan besar antara sektor modern yang produktif tetapi padat modal dengan sektor tradisional yang padat karya tetapi produktivitas rendah. Dan yang kelima, kompleksitas birokrasi dan regulasi. Walaupun sudah ada Omnibus Law, Cipta Kerja, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di daerah. Pemerintah sebenarnya telah melakukan beberapa upaya. Pertama, yaitu program Kartu Prakerja yang memberikan pelatihan dan insentif kepada masyarakat. Yang kedua, pembangunan kawasan ekonomi khusus atau KIE untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja di luar Jawa. Yang ketiga, penguatan UMKM melalui digitalisasi dan akses pembiayaan. Namun, tantangannya adalah efektivitas implementasi dan evaluasi program-program tersebut masih belum optimal. Dari seluruh pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum otomatis menciptakan pekerjaan lain bagi masyarakat. Hambatan yang ada bersifat struktural dan saling berkaitan, mulai dari deindustrialisasi, mismatch kompetensi, lemahnya perlindungan sosial, dualisme ekonomi, hingga regulasi yang kompleks. Program pemerintah sebenarnya sudah berada di arah yang benar, akan tetapi implementasinya masih perlu diperkuat. Selain itu, SDG 8 bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan keadilan sosial dan masa depan pembangunan Indonesia. Berdasarkan pembahasan tadi, terdapat beberapa rekomendasi. Untuk pemerintah pusat, diperlukan reformasi pendidikan vokasi, perbaikan kartu prakerja, dan kebijakan reindustrialisasi padat karya. Untuk pemerintah daerah, perlu pemetaan potensi ekonomi lokal dan pengembangan sektor padat karya di luar Jawa. Untuk dunia usaha, perlu peningkatan kualitas tenaga kerja, pemberian upah yang adil, dan pelibatan UMKM lokal dalam rantai pasok. Sedangkan untuk akademisi, diperlukan lebih banyak penelitian mengenai ketenaga kerjaan dan perlindungan pekerja informal. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa pekerjaan layak bukan sekedar target pembangunan atau angka statistik semata, tetapi merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, tetapi tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Karena itu, pencapaian SDG 8 membutuhkan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat dan komitmen yang kuat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga adil dan bermartabat bagi seluruh rakyat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.